Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Juanda, NIM 19016004, nomor urut 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jenis-jenis teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013. Dari sekian banyak jenis teks yang ada di pembelajaran bahasa Indonesia, saya telah merangkum 5 teks diantaranya. Yang pertama, teks ulasan. Yang kedua, teks cerita inspirasi. Yang ketiga, ada teks tantangan. Yang keempat, ada teks diskusi. Dan yang kelima, ada teks deskripsi. Nah, di antara kelima jenis teks tersebut, kita akan membahas apa sih pengertian dari teks tersebut, bagaimana struktur yang membangun teks tersebut, dan bagaimana contoh dari teks itu sendiri. Langsung saja, yang pertama, saya akan membahas teks ulasan. Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya, baik itu drama, film, novel, puisi, atau semacamnya. Teks ulasan tentunya memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki struktur yang jelas, yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Teks ulasan juga memuat berdasarkan informasi, pandangan penulis terhadap karya tersebut. Nah, opini yang ditulis tersebut berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Saya akan membahas struktur dari teks ulasan berdasarkan teks ulasan itu sendiri yang saya telah rangkum, yakni teks ulasan novel Surat Kecil Untuk Ayah karya Boy Chandra. Struktur yang pertama yang kita ketahui tadi adalah orientasi. Nah, orientasi ini sama dengan struktur teks yang lainnya, merupakan pengenalan pertama. Orientasinya adalah Surat Kecil Untuk Ayah merupakan salah satu novel laris yang dibuat oleh Boy Chandra. Berkisah tentang para ayah yang selalu menyisihkan waktu untuk keluarga dan bekerja keras seolah tanpa batas. Namun, seorang ayah juga tetap manusia. Di dalam novel ini, tokoh utamanya diperankan oleh tokoh aku. Nah, itu orientasi. Selanjutnya ada tafsiran. Pada bab pertama, Boy Chandra menceritakan lelaki yang sangat dekat dengan kehidupannya. Lelaki tersebut memberikan kasih tak terkira dan selalu menghadirkan senyuman di setiap pagi buta. Yang dimaksud lelaki tersebut adalah ayah. Nah, pada tafsiran ini terdiri dari sinopsis singkat dari novel ayah tersebut. Setelah tafsiran, kita akan mengenal lagi evaluasi. Di evaluasi inilah kita mendapatkan opini dari penulis yang menjelaskan bagaimana kelebihan, bagaimana kebaikan, dan bagaimana kekurangan dari novel yang telah ia baca. Kelebihan dari novel ini adalah bahasa yang disajikan dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan, seolah-olah pembaca mampu memahami secara langsung. Novel ini juga melampirkan beberapa perjuangan anak ibu dalam kehidupan nyata. Sayangnya, novel ini juga melampirkan beberapa penulisan yang kurang sesuai dan sulit dimengerti. Nah, yang terakhir itu adalah bagian rangkuman. Pada teks tersebut, rangkumannya adalah dengan mengesampingkan beberapa kekurangan yang ada di novel ini. Novel ini wajib dibaca oleh anak zaman sekarang karena buku ini mengajarkan bahwa seorang anak harus menghargai setiap kerja keras dan ketegaran seorang ayah. Meski terkadang kita lupa bahwa ayah juga seorang manusia biasa. Nah, itulah struktur yang membangun sebuah teks ulasan atau teks resensi. Nah, kita lanjut ke teks yang kedua. Teks kedua ada teks cerita inspiratif atau teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi atau teks cerita inspiratif adalah suatu bentuk teks prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Cerita inspiratif ini biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seorang penulis atau seseorang yang kemudian diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Dalam membentuk sebuah teks cerita inspirasi, seseorang harus memahami terlebih dahulu apa struktur teks cerita inspirasi itu sendiri. Pertama ada orientasi, yang kedua ada rangkaian peristiwa, yang ketiga ada bagian komplikasi, yang keempat ada bagian resolusi, dan yang kelima adalah koda. Kita akan bahas struktur cerita inspirasi ini dari teks
cerita inspirasi langsung. Yang telah saya rangkum, teks cerita inspirasi berjudul Hambatan pada Jalan. Nah, orientasinya, pada zaman kuno, seorang raja menempatkan sebuah batu besar di jalan. Setelah orientasi, kita masuk ke awal peristiwa. Orientasi merupakan pengenalan, jadi pengenalannya adalah pada zaman kuno, seorang raja menempatkan sebuah batu besar di jalan. Setelah orientasi, kita masuk ke awal peristiwa. Raja tersebut kemudian menyembunyikan dirinya dan memperhatikan apakah ada orang yang akan memindahkan batu itu. Beberapa pedagang dan abdi dalam terkaya raja datang dan hanya berjalan mengelilinginya. Banyak orang dengan keras menyalahkan raja karena tidak ada yang membersihkan jalan. Tetapi tidak ada satupun yang melakukan apapun untuk menyingkirkan batu itu. Mereka hanya menunggu perintah dari raja. Setelah awal peristiwa, masuk ke komplikasi. Ada seorang petani kemudian datang membawa banyak sayuran. Saat mendekati batu, petani meletakkan sayurannya dan mencoba mendorong batu keluar dari jalan. Setelah berusaha untuk mendorong dengan segala jerih payahnya, dia akhirnya berhasil mendorong batu itu. Nah, komplikasi tersebut menyatakan bahwa dalam suatu peristiwa kita menemui ada yang namanya permasalahan atau komplikasi. Lalu yang keempat ada resolusi. Resolusi ini bagian dari penyelesaian masalah tadi. Setelah petani kembali untuk mengambil sayurannya, dia melihat sebuah dompet tergeletak di bawah tempat itu berada. Di bawah batu tadi ternyata ada dompet yang berisikan banyak koin emas dan catatan dari sang raja bahwa emas itu untuk orang yang berhasil mengeluarkan batu dari jalan. Nah, setelah resolusi, kita selalu ada koda. Nah, koda ini bisa kita temukan di teks anekdot, teks narasi lainnya. Koda pada cerita ini adalah setiap rintangan yang kita temui dalam hidup memberi kita kesempatan untuk memperbaiki keadaan kita. Dan sementara yang malas mengeluh, yang lain menciptakan sebuah karya. Kita lanjut, teks ketiga adalah teks tantangan. Teks tantangan adalah teks yang mengandung informasi bantahan terhadap hal yang sedang kontroversial atau menjadi perdebatan di masyarakat, yang dilengkapi dengan data-data dan argumen yang dapat memperkuat bantahan tersebut. Teks tantangan bisa dipergunakan sebagai sanggahan atau penyangga saat debat. Ciri-cirinya mempunyai 3 struktur, yaitu pengantar atau isu, yang kedua ada argumen atau menentang, dan simpulan atau saran. Nah, kita akan membahas struktur tersebut lebih dalam melalui teks tantangan itu sendiri. Teks tantangan yang telah saya rangkum berjudul Larangan Membawa HP ke Sekolah. Yang pertama adalah pengantar atau isu yang berkembang di masyarakat. Saat ini, HP atau handphone sudah digunakan di kalangan masyarakat Indonesia, tak terkecuali anak-anak. Banyak anak yang berani membawa HP ke sekolah, padahal sekolah melarang hal itu. Sekolah memberi larangan membawa HP beserta alasan yang disertai bukti. Tak jarang guru memergoki muridnya sedang asik bermain HP saat pelajaran berlangsung. Nah, isu yang berkembang di masyarakat tentang larangan membawa HP atau tentang banyaknya murid yang membawa HP ke sekolah. Nah, dari isu yang diangkat, kita punya argumen atau menentang isu tersebut. Nah, argumen ini terdiri dari argumen pro dan kontra. Sedangkan teks tantangan ini kita berada di argumen kontra. Argumennya adalah, menurut berbagai kalangan, munculnya larangan membawa HP ke sekolah tidak tepat untuk kurikulum 2013 yang sedang dijalani. Karena siswa perlu media referensi mengenai pelajaran yang sedang dipelajari. Misalnya, banyaknya situs belajar online yang telah tersedia di jaringan online pada saat ini. Tak jarang juga, banyak orang tua yang menyuruh anaknya untuk selalu membawa handphone dengan alasan komunikasi dan berjaga-jaga jika ada hal yang terjadi di luar dugaan. Nah, itu adalah argumen kontra terhadap isu yang telah diangkat, yaitu larangan membawa HP ke sekolah. Setelah argumen, baru kita simpulkan atau ada saran dalam sebuah argumen yang telah kita sampaikan. Nah, simpulannya yaitu, sehingga sebagai solusi, pihak sekolah diminta untuk memikirkan kembali mengenai kebijakan larangan membawa HP di sekolah.
pihak sekolah harus mempertimbangkan secara detail dampak positif dan negatif dari larangan tersebut, karena pendidikan adalah hal yang diutamakan. Karena dari larangan membawa HP itu kita bisa mengambil positif dan negatif, tidak hanya negatifnya saja. Jadi itulah sebuah kesimpulan atau saran dari sebuah teks tantangan. Nah, kesimpulannya teks tantangan itu merupakan sebuah teks yang mendukung kontra atau mendukung argumen menentang dari sebuah isu yang telah diangkat sebelumnya. Nah, setelah teks tantangan, kita lanjutkan ke teks diskusi. Teks diskusi merupakan sebuah teks yang di dalamnya terdiri dari dua pendapat yang berbeda, pendapat pro dan pendapat kontra tentang suatu hal, sehingga menyebabkan kedua belah pihak saling membicarakan tentang masalah yang dipersoalkan. Maka itulah teks diskusi. Dari sebuah masalah kita muncul keinginan untuk mendiskusikannya secara bersama karena ada pendapat yang berbeda di antaranya. Secara bahasa, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari diskusi itu salah satu bentuk kegiatan wicara. Dengannya kita bisa memperluas pengetahuan dan pengalaman. Diskusi merupakan pertukaran gagasan, pikiran antara dua orang atau lebih secara lisan. Secara singkat, tujuan teks diskusi yaitu untuk mencari kesepakatan gagasan atau pendapat. Nah, dari pengertian diskusi tersebut, ada 4 struktur yang menyusun teks diskusi, yaitu isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan kesimpulan. Nah, nanti kita akan bahas secara gamblang di contoh teksnya. Saya telah merangkum sebuah contoh teks diskusi dengan judul "Kebiasaan minum teh itu baik atau buruk?". Nah, di judulnya saja kita telah tahu bahwa dari judul ini akan ada pendapat yang menentang dan akan ada pendapat yang mendukung. Nah, isu yang berkembang di masyarakat yaitu tak jauh berbeda dengan kopi, kebiasaan minum teh sudah dilakukan sejak dahulu, bahkan menjadi bagian dari tradisi. Biasanya teh disajikan ketika ada kunjungan tamu, pertemuan, atau bagian dari sarapan pagi dan bersantai di malam hari. Teh diperkenalkan sejak 5.000 tahun yang lalu bahwa minuman ini berkhasiat bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Tanaman teh berasal asli dari Asia Tenggara. Aroma dan rasanya yang khas menjadikan minuman ini sangat digemari oleh semua golongan masyarakat. Meskipun banyak manfaat dari minum teh, tetapi kebiasaan mengkonsumsi teh secara berlebihan bisa menimbulkan kerugian-kerugian tersendiri. Nah, isu yang berkembang memunculkan argumen mendukung atau pro dan argumen menolak atau kontra. Argumen mendukung atau pro yaitu terdapat beberapa kandungan aktif dalam teh sehingga menjadi bermanfaat bagi kesehatan, seperti polyphenols 10-25% yang berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah perkembangan sel kanker, vitamin C dan vitamin E yang dapat membantu untuk memperkuat daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Beta karoten, kafein, dan fluor yang berfungsi membantu dalam mencegah tumbuhnya karies pada gigi serta memperkuat gigi. Setelah argumen pro dilontarkan, maka akan ada argumen menolak, yaitu tetapi di balik manfaatnya yang banyak tersebut, kebiasaan minum teh yang tidak wajar mempunyai pengaruh yang tidak baik untuk kesehatan. Karena kafein yang terdapat di teh bisa menyebabkan proses penyerapan makanan menjadi terhambat. Layaknya di kopi, di teh juga memiliki kadar kafein. Selain itu, kafein juga memiliki sifat ketergantungan, sehingga tubuh akan terasa tidak fit jika tidak mengkonsumsinya. Nah, pada ibu menyusui, kafein mempengaruhi kelenjar ASI sehingga menghambat kelancaran dan ketersediaan ASI. Zat kafein pada bayi, zat ini dapat mengakibatkan usus bayi menjadi kejang. Kandungan mineral dalam teh juga mempunyai kecenderungan membantu terbentuknya batu ginjal, apalagi minum teh dengan kadar gula yang sangat tinggi. Setelah adanya argumen pro dan kontra dari isu yang telah dikembangkan, maka timbul sebuah kesimpulan darinya. Kesimpulannya adalah
Jika kamu ingin mengkonsumsi teh yang sehat, disarankan untuk mengkonsumsi sebanyak 5 cangkir ukuran 200 ml setiap hari. Karena jumlah tersebut masih batas normal kadar kafein yang bisa dikonsumsi, yaitu setara 750 mg per hari. Nah, untuk kamu yang suka minum teh, bisa tetap minum teh tiap harinya, namun hanya sebanyak 750 mg per hari. Usahakan juga seduh teh dengan air yang tidak terlalu banyak dan tidak ditambahkan gula, karena agar mencegah rusaknya zat-zat yang dikandung dan hilangnya manfaat teh itu sendiri. Nah, dan hal yang perlu dihindari adalah minum teh saat perut kosong, karena bisa meningkatkan produksi asam lambung sehingga berpengaruh pada pencernaan. Nah, itulah teks diskusi. Yang terakhir kita akan bahas teks deskripsi. Yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah sebuah karangan atau teks tertulis yang di dalamnya terdapat gagasan utama atau ide pokok yang dapat menggambarkan sebuah objek, suatu kejadian, sebuah tempat, ataupun berbagai macam topik lainnya secara rinci dan jelas. Banyak yang mengatakan bahwa teks deskripsi adalah sebuah teks yang berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai gambaran, pembeberan, dan keduanya ditulis secara rinci. Namun berdasarkan pemikiran para ahli, mereka menyatakan bahwa teks deskripsi adalah sebuah rencana atau wacana yang disusun sebaik-baiknya yang bisa dipergunakan untuk menyajikan berbagai hal atau objek yang di dalamnya mengandung unsur penggambaran sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan sebuah objek yang sedang diceritakan dalam teks tersebut. Nah, dalam penulisan teks deskripsi harus ada bagian-bagian penting atau struktur di dalamnya. Di antaranya adalah identifikasi, klarifikasi, dan deskripsi. Struktur tersebut seperti biasa akan kita kupas lebih lanjut berdasarkan contoh teks yang telah saya rangkum. Nah, contoh teks deskripsi yang telah saya rangkum berjudul Monyet. Struktur yang pertama yang harus kita ketahui adalah identifikasi. Identifikasi, monyet merupakan hewan terbaik yang dijadikan sahabat oleh kebanyakan manusia. Monyet adalah seekor hewan peliharaan yang mendapat nilai sebagai hewan paling setia kepada tuannya. Akan tetapi, banyak monyet yang ditelantarkan begitu saja oleh pemiliknya, yang mengakibatkan banyak dampak negatifnya. Salah satunya adalah banyak monyet yang terlantar di jalanan dan lama-kelamaan monyet tersebut akan mengalami kepunahan. Nah, setelah identifikasi atau setelah kita mengetahui masalahnya apa, barulah kita membuat sebuah klarifikasi. Minggu lalu, aku telah mengadopsi seekor monyet. Monyet adopsianku itu aku temukan di sebuah hutan buatan yang sepertinya sudah tidak terawat. Tanpa berpikir panjang, akhirnya aku membawa monyet itu pulang ke rumah. Nah, setelah adanya klarifikasi dari sebuah masalah yang telah diidentifikasi, lalu muncul deskripsi. Deskripsi ini lebih mengarah kepada monyet itu sendiri atau objek itu sendiri. Misalnya, monyet yang aku adopsi ini adalah termasuk monyet Pygmy marmoset. Monyet ini masuk dalam kategori jenis monyet terkecil yang ada di dunia. Ukuran yang dimiliki hanya sebesar ukuran telapak tangan orang dewasa dan dengan berat hanya sekitar 1 kg. Kebetulan monyet ini masih berusia cukup muda, yaitu sekitar setengah tahun. Monyet ini memiliki warna coklat pada seluruh bagian tubuhnya. Selain itu, pada tubuh monyet ini juga terdapat tanda lahir selayaknya manusia di bagian punggung monyet tersebut. Monyet ini waktu pertama kali aku temukan, ia kelihatan sangat kurus dan kotor. Nah, pada deskripsi ini, penulis mendeskripsikan bagaimana monyet tersebut waktu pertama dia temukan hingga sampai saat ini. Nah, itu adalah deskripsi yang mana kita fokus pada objek yang akan dibicarakan, yaitu monyet pada teks ini. Nah, itulah teks deskripsi sebagai teks terakhir di jenis-jenis teks pembelajaran bahasa Indonesia yang telah saya bahas. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.